Halo semua, selamat malam dan selamat datang ke masterclass webinar online dari Genius Marketing. Ayo, sekarang saya akan share screen dan kita mulai. Oke, hari ini kita akan membahas bagaimana Anda bisa menjadi ahli internet marketing dalam waktu 3 bulan. Dipresentasikan oleh saya, Grigori Ryantsov. Saya asli dari Rusia, tapi sudah lama tinggal di Indonesia. Jadi bisa berbahasa Indonesia. Semoga Anda juga bisa mengerti apa yang saya cerita, apa yang saya ngomong. Saya adalah ahli internet marketing dengan pengalaman lebih daripada 12 tahun, dan saya adalah direktur utama dari Genius Marketing Indonesia. Siapa itu Genius Marketing Indonesia? Saya akan cerita sebentar lagi. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa informasi teknis. Jadi webinar masterclass ini akan berlangsung selama 1,5 jam, plus minus 20 menit. Pada akhir masterclass ini Anda akan mendapatkan bonus yang sangat-sangat menarik dan sertifikasi. Jadi tolong nonton sampai selesai untuk dapat bonusnya dan sertifikatnya. Bagaimana prosedurnya saya cerita kemudian. Selanjutnya. Dan ini live, jadi sekarang jam 7 malam lewat berapa ya, kelihatan waktunya ya, jam 7 malam. Dan sebelah kanan kalau Anda nonton di laptop atau di bawah kalau Anda nonton dari handphone, ada chat. Chat ini juga live online, jadi silakan bisa berpartisipasi, bisa menulis pertanyaan. Saya juga monitor chat terus-menerus. Asisten saya juga membaca dan monitor chat secara terus-menerus. Jadi kita bisa berinteraksi langsung kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, atau saya ngomong sesuatu yang Anda tidak paham, langsung bisa menulis. Ini pertama. Kedua, karena memang banyak sekali peserta terdaftar di masterclass ini malam ini, jadi tolong memang pertanyaan yang berguna ya. Pertama, kedua, jangan mempromosi dan jangan menulis aneh-aneh di chat, karena kalau menulis aneh-aneh di chat langsung kita akan hapus dan kick out. Masterclass webinar ini khusus untuk yang serius belajar cara menjadi internet marketer, cara menjadi digital marketer di zaman sekarang. Nah, lagi sebelum kita mulai, karena lagi sekitar 200 orang sudah masuk ke kelas ini, ayo sekaligus kita cek chat kita dan tolong menulis di chat Anda berasal atau Anda berada sekarang di kota mana. Misalnya Anda nonton saya dari Jakarta atau dari Surabaya atau dari kota mana saja ya. Ayo bisa menulis dan saya baca. Oke, Yanas, Jakarta, Bogor, Medan, wah Sumatera juga ada, bagus, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Kelapa Gading. Nah, Kelapa Gading kan bagian dari Jakarta dong. Oke, Jayapura, wow, Jayapura ada juga. Nah, ini jam berapa ya di sana? Di kita jam 7 malam, berarti di Jayapura jam 9 malam. Wah, luar biasa. Oke, dari mana? Batam, oke, Balikpapan. Wah, hampir semua pulau-pulau Indonesia sudah hadir di sini, bagus sekali. Singapura, wah, dari luar negeri pun nonton. Oke, Jakarta, banyak sekali. Jakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, banyak sekali. Oke, bagus sekali. Nah, saya sangat-sangat senang dan ayo kita mulai karena memang hari ini materi kita punya banyak sekali dan waktu kita terbatas dan saya gak suka bertele-tele, jadi ayo kita langsung mulai. Nah, ada beberapa peraturan sebelum kita mulai dan tolong mengikuti peraturan ini buat dapat hasil maksimal dari masterclass kita. Peraturan yang pertama saya sudah ucapkan mengenai chat. Jadi di chat silahkan boleh aktif, boleh bertanya, boleh berkomunikasi, boleh berkenalan, tapi dilarang beriklan, dilarang mempromosi sesuatu atau tulis gak sesuai dengan topik hari ini, topik digital marketing hari ini ya. Jadi tolong saling menghormati ya teman. Siap? Gimana? Tulis kalau Anda siap. Oke, siap. Nah, teman-teman bisa dengar saya semua baik karena ada yang menulis suaranya hilang. Oke, ada bisa dengar.
bagus sekali bisa dengar. Oke, gimana teman-teman? Semangat belajar? Ya. Nah, pertama, jadi peraturan kedua setelah berperilaku bijak. Kedua, Anda harus mendengar dengan berfokus dan dengar dengan baik. Kalau misalnya ada headset, pakai headsetnya supaya suaranya di sekitar Anda, di sekeliling Anda tidak mengganggu. Kenapa? Karena lagi informasi banyak sekali. Saya akan memberikan teknik, tips, dan triks yang luar biasa. Dan Anda harus fokus untuk mendengar, untuk mengerti. Dan kita juga akan berlatih bagaimana melakukan promosi online. Nah, hari ini kita akan membahas, jadi banyak sekali materi, harus fokus. Kalau akan diganggu, percuma, sayang sekali. Jadi kalau misalnya Anda berada di rumah atau kos-kosan atau ya di apartemen, tolong kasih teman-teman Anda atau orang tua atau saudara, suami, istri, jangan mengganggu selama 1,5 jam. Anda harus fokus, serius, dan baik gitu. Oke, kemudian silakan ambil buku catatan dan pena dan menulis apa yang saya cerita, karena banyak sekali tips, triks, informasi yang saya berikan, dan jangan berpikir bahwa Anda akan ingat. Setelah webinar Anda akan ingat, wah webinar ini keren sekali, bagus sekali, tapi waduh lupa, ini bagaimana, ini bagaimana. Nah, makanya ambil penanya dan catat. Ayo di chat menulis, sudah ambil buku catatan atau belum? Nah, sudah, bagus, sip, bagus sekali. Kenapa Ibu Desi menulis ini rekaman atau live? Ibu Desi ini live, jadi sekarang, nah saya baca chat Ibu Desi berarti ya kita live kan? Nah gitu, bukan rekaman. Nah, kalau Anda nonton di luar jam ini ya mungkin rekaman, tapi ini live ya, gitu. Oke, next, dan berpartisipasi aktif lagi karena memang ini live. Silahkan berpartisipasi. Kurang tahu apapun, bukan apapun mengenai topik kita, langsung tanya. Misalnya saya menggunakan istilah-istilah kayak SMMC, apa? Anda nggak tahu, jangan takut, jangan merasa Anda bingung atau apa, itu normal, totally normal merasa, wah gimana? Karena memang dunia internet marketing, dunia digital marketing ini luar biasa besar, dan memang Anda semua adalah pemula. Dan itu normal kalau nggak tahu. Langsung tanya, jangan khawatir, jangan takut, tanya aja. Oke, siap? Good. Nah, hasil dari webinar ini, apa yang Anda akan mendapatkan setelah webinar ini selesai, setelah kita 1,5 jam berada bersama. Pertama, Anda akan tahu 12 langkah menjadi ahli digital marketing. Apa dan bagaimana? Step by step guide. Saya akan cerita apa yang Anda harus belajar dan bagaimana, dan paling penting apa saja Anda harus tahu. Itu pertama. Kedua, Anda akan tahu teknik rahasia bagaimana beriklan tanpa persaingan. Dan teknik ini luar biasa. Kita akan ambil salah satu contoh di Indonesia, di niche, di market yang banyak sekali persaingan, yang dimana klik mahal sekali. Dan saya akan tunjukin bagaimana Anda bisa beriklan dengan budget minimum tanpa persaingan, walaupun yang lain bersaing banget di niche itu. Semangat? Oke, dan ketiga itu adalah kejutan yang luar biasa, tapi khusus untuk Anda yang akan nonton sampai selesai. Dan kejutan ini, saya sekarang cerita bagaimana mendapatkannya, tapi tolong dilakukan ini setelah selesai webinarnya. Nah, ini adalah buku edisi kedua berbahasa Indonesia, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, dengan contoh-contoh sudah sesuai dengan situasi sekarang yang COVID berlangsung, dan semua yang new normal. Bagaimana Anda bisa setup, membuat penjualan Anda secara online, secara otomatis, alat apa saja dan bagaimana menggunakan. Ini buku luar biasa, sudah edisi kedua. Jadi kita sebenarnya buku ini terjual, tapi untuk Anda kita akan kasih secara gratis. Dan bagaimana cara mendapatkan buku ini? Sebenarnya cara mendapatkan buku ini simple. Anda buka Facebook kita, cari Genius Marketing Indonesia, dan kasih ulasan, kasih review mengenai masterclass ini. Ya, tentu saja setelah masterclass selesai, biar Anda punya full secara keseluruhan tahu bagaimana masterclass ini berlangsung. Oke, nanti setelah pada akhirnya saya akan cerita step by step bagaimana melakukannya dan apa yang harus Anda melakukan supaya mendapatkan buku yang luar biasa ini.
Oke, siap. Good. Dan tentu saja, peserta webinar ini, masterclass ini akan mendapatkan sertifikat standar internasional dari Genius Marketing. Sertifikat ini memiliki QR code untuk verifikasi. Jadi, misalnya perusahaan Anda bisa cek apakah benar-benar ini valid atau tidak. Tapi lagi, sertifikat ini diberikan hanya untuk dan khusus untuk yang nonton sampai titik terakhir webinar ini. Bagaimana kita tahu bahwa Anda nonton sampai titik terakhir? Simple sekali, di website yang Anda nonton ada tracking code yang menganalisa apakah Anda berada di website ini atau tidak. Apakah Anda nonton sampai selesai atau tidak. Bagi yang nonton sampai selesai, besok kita akan WhatsApp dan kirim informasi bagaimana caranya mendapatkan sertifikat. Gratis, itu gratis ya, nggak ada biaya, nggak ada apa-apa. Ya simple, harus menulis nama lengkap, apa yang harus menulis di secara ya KTP, sama Instagram atau Facebooknya untuk verifikasi. Nah, ini lewat WhatsApp. Jadi besok pagi, teman-teman tolong WhatsApp dari kita dibaca ya. Soalnya kalau Anda nggak baca WhatsApp dari kita, ya kita juga nggak bisa berikan sertifikatnya. Gitu loh. Kadang-kadang orang juga, saya bingung mau sertifikat tapi WhatsApp-nya nggak dibaca, bagaimana kita kirim WhatsApp. Jadi besok pagi tolong menulis, kita akan WhatsApp duluan tentu saja. Di sana Anda akan menulis nama lengkap, Instagramnya, dan setelah itu kita akan membuat sertifikatnya dan kirim kepada Anda. Tapi khusus yang nonton sampai selesai, kita punya tracking code yang menganalisa. Oke, ini paham. Ini teknis semua jelas. Ayo kita mulai karena banyak sekali materi dan waktu sudah berjalan terus. Dan lagi, sertifikat ini dari Genius Marketing International yang perusahaan, ya saya belum cerita siapa itu Genius Marketing. Nah, Genius Marketing adalah komunitas dan pusat belajar internet marketing terbesar dari Eropa, khususnya di Eropa Timur. Terbesar. Kami termasuk, kalau di Eropa kami nomor 1, kalau di dunia kami termasuk top 3 komunitas dan pusat belajar internet marketing. Nah, ini foto yang kelas-kelas kami biasanya menyajikan di Eropa, di Amerika Serikat, di Turki, dan negara-negara lain. Memang kami khusus kebanyakan offline, tapi di Indonesia karena masih banyak COVID dan PSBB, work from home, dan lain-lainnya. Jadi saat ini kami hanya secara online di Indonesia. Tapi di negara lain kembali normal lagi. Semoga di Indonesia juga cepat kita bisa bikin acara besar-besar seperti ini. Nah, kami pusatnya adalah di Ukraina. Kami berada di Rusia, Polandia, Jerman, UK, Spain, Turki, Amerika Serikat, dan bulan Juni yang lalu kami sudah buka di Indonesia, dan akhirnya kita bisa mengajar di Indonesia dan membuat Indonesia maju secara digital yang luar biasa. Nah, ini seperti contoh-contoh kelas apa yang kami membuat. Nah, ini Genius Marketing. Memang besar sekali, ya besar sekali. Ya, kami salah satu top 3 di dunia, nomor 1 di Eropa. Jadi memang besar. Semoga di Indonesia cepat-cepat COVID selesai dan kita juga bisa bikin acara seperti ini. Nah, misalnya contoh saya tunjukin video aja ya. Tahun yang lalu, tahun 2019 ya, sebelum COVID, kami membuat acara juga terbesar di Eropa untuk digital marketing, untuk internet marketing. Kami undang pembicara dari seluruh dunia yang bernama paling netop ke kota Kiev. Ini kotanya, ini bisa lihat video. Nah, acara dilaksanakan di stadion karena datang 7.500 orang. Itu yang bayar datangnya. Bukan gratis acaranya, bukan. Nah, di stadion begitu besar dan ramai. Nah, coba lihat seperti apa. Nah, ini bukan konser ya, ini acara memang di mana pakar-pakar internet marketing, pakar-pakar digital marketing sharing pengalaman mereka, sharing tips, triksnya bagaimana maju secara online. Mungkin teman-teman yang sudah lebih lama di dunia marketing, mungkin kenal beberapa wajah ya familiar yang dari Amerika, dari Eropa, semua hadir di sini. Nah, di Indonesia kami juga punya rencana membuat acara seperti ini, tapi sayang sekali mungkin tahun ini sudah gara-gara COVID itu nggak bisa.
awal tahun depan semoga kita bikin acaranya dan teman-teman juga bisa hadir dan kita undang pembicara yang internasional yang bernama dan lokal juga yang pakar, yang pintar, yang tahu apa itu internet marketing dan bagaimana bisa berpromosi. Nah, betul sekali di chat ditulis bahwa besar sekali ya. Memang besar sekali, sangat profesional, sangat bagus. Oke. Nah, baik ya. Terima kasih. Memang genius marketing salah satu untuk. Oke, good. Kita mulai. Dan pertanyaan saya sekarang begini. Sebelum kita mulai belajar, saya tanya, kenapa penting Anda kuasai profesi baru ini? Profesi apa? Profesi sebagai digital marketer, internet marketer. Kalau sekarang internet marketing sama digital marketing intinya sama. Nah, kenapa penting Anda kuasai profesi baru ini? Coba menulis di chat. Menurut Anda kenapa? Kita berinteraksi. Ayo. Nah, Pak Bagus menulis apakah ini rekaman atau enggak? Pak Bagus ini live. Silahkan. Ada pertanyaan, tanya. Udah, saya nggak mau jawab live atau enggak. Live, udah. Oke, karena memang banyak permintaan, semua online, semua digital. Ya, betul sekali teman-teman. Ya, semua yang sekarang ditulis betul. Tapi gini, saya kan bekerja dengan banyak perusahaan di Indonesia, pabrik yang ekspor impor. Nah, dan pemilik pabrik itu direktur pabrik itu biasanya tanya, di mana saya bisa mendapatkan internet marketer yang pintar? Kenapa? Karena sekarang ya kita tahu apapun kita mau melakukan itu secara online. Sekarang nenek, kakek pun belanja mau ke pasar pakai cara digital, pesan online. Kita mau beli sesuatu, ya kita ke Tokopedia, kita ke Shopee, kita kemana-mana. Apapun online. Apalagi setelah COVID, sebenarnya COVID ada yang sangat buruk, ada yang dampak positif. Positifnya semua online maju. Dan sekarang perusahaan yang dulu menjual online, ya mereka drastis naik. Dan mau meningkat penjualan lagi. Perusahaan yang sebelumnya sama sekali gak ada jualan online, sekarang mencari caranya bagaimana bisa menjual online. Dan sehingga semua tanya, di mana bisa mendapatkan internet marketer yang pintar, karena ujung-ujung kita harus jual online, ujung-ujung kita harus tahu alat, kita harus tahu teknik, kita harus triks bagaimana kita bisa promosi online efisien, efektif, dan selanjutnya. Coba aja lihat, sekarang kalau kita googling profesi yang paling diminati di Indonesia ya, dan sebenarnya di seluruh dunia sama. Kita bicara khusus Indonesia aja. Di Indonesia nomor satu apa? Ya betul sekali, digital marketing paling banyak dicari. Kenapa? Semua perusahaan online. Siapa yang orang tidak online udah gak hadir. Bill Gates, pendiri Microsoft, puluhan tahun yang lalu bilang kalau Anda tidak memiliki website, Anda tidak akan berhasil. Nah, udah teman-teman. Sekarang kalau perusahaan Anda bukan online, tidak menjual online, ya udah gulung tikar namanya ya. Nah, yang berhasil itu semua online. Apapun sekarang online. Nah, jadi digital marketing banyak diminati. Untuk jual ya perlu orang yang tahu bagaimana caranya menjual, bagaimana teknologi yang menjual. Dan coba kita lihat gajinya. Biasanya bilang di Indonesia gajinya itu ya di bawah rata-rata. Nah, coba aja. Kita ambil informasi dari Detik Finance. Bisa dipercayakan, Detik Finance bagus, sangat bagus. Nah, Head of Digital mendapatkan per tahun gajinya 500 sampai 1,2 M. Ya, lumayan kan? Oke, gak usah bicara head. Yang digital manager 400 sampai 700 juta rupiah. Gini aja teman-teman, saya mau jujur ya, di sini kita tidak menjanjikan Anda akan mendapatkan penghasilan yang luar biasa apa gitu, enggak. Kita ya be real ya, real world, real work, kita kerja, kita dapat penghasilan, tapi it's okay kan, lumayan bagus. Nah, ada informasi misalnya dari PayScale. PayScale itu perusahaan internasional yang meneliti salary, meneliti gaji rata-rata di seluruh dunia. Dan untuk Indonesia, gaji rata-rata digital marketing manager berdasarkan PayScale ya,
Itu per tahun, itu gaji rata-rata ya, 284 juta. Itu rata-rata, itu bukan yang tinggi, bukan yang rendah. Ya segitu average, rata-rata. Nah, itu per bulan berapa? 20 juta kan? Iya. Nah, lagi kita jujur, kita bukan bilang wah itu ratusan miliaran, enggak. Real work, real salary, real. Nah, dapat. Nah, itu rata-rata, itu bagus. Nah, gitu. Oke, sekarang keuntungan digital marketing selain salary yang gajinya yang tinggi, apa saja? Coba, keuntungan utamanya apa? Nah, ya jelas, ditulis di chat. Nah, yang sudah tulis salary-nya tinggi. Ya jelas, oke, apa lagi? Bekerja menarik, bekerja banyak, mudah dapat kerja kan. Gini, keuntungan utama dari digital marketer itu apa? Itu bisa kerja dari rumah. Nah, saya punya banyak teman yang digital marketer dan ketika menjadi kerja dari rumah, PSBB dan pembatasan-pembatasan itu, mereka kadang-kadang ya bingung. Kita memang dari awal ya kerja dari rumah, ya karena digital marketer untuk kerja hanya butuh laptop. Nah, laptop sama ya koneksi internet. Koneksi internet pun nggak perlu cepat karena kita nggak nonton video, kita nggak bikin video. Seadanya aja udah cukup lah. Nah, nggak perlu setiap hari pagi-pagi macet-macetan ke kantor terus pulang macet-macet, nggak usah. Dari rumah, dari misalnya di kafe, teman-teman yang di kota besar di Jakarta, Surabaya, Medan dan lainnya pernah lihat di Starbucks banyak anak muda dan nggak begitu muda juga duduk di laptop dan kerjakan sesuatu. Bingung nggak? Mereka itu ngapain? Bukan main juga, apa ya? Kebanyakan mereka itu adalah digital marketer. Jadi mereka bikin promosi online, mereka kerja di perusahaan, tapi karena memang mungkin bosan di rumah dan tidak perlu hadir di kantor, mereka kerja di kafe. Santai, enak, relax, tapi ya tetap ya kerja. Bukan yang mudah, tapi ya kerja ya. Atau teman-teman pernah kebalikan? Pernah ya? Ya gak pernah ya kasihan. Jadi digital marketer akan pergi ke sana. Nah, pernah ke Bali, lihat di sana ada banyak orang asing, bule-bule yang tinggal lama di sana, tapi kerjanya kok di laptop aja udah. Habis itu surfing, travel gitu. Pernah bingung nggak kok itu duitnya dari mana kok? Bisa lama gitu tinggal kan? Bingung nggak? Nah, kalau di Bali itu banyak sekali yang bule-bule itu, mereka memang digital marketer, mereka desainer atau programmer atau yang bikin iklan ya digital. Kenapa? Karena memang untuk digital marketer ya Anda bisa tinggal di sini tapi bekerja di negara-negara lain, misalnya di Australia, di Singapura, di Eropa. Jadi mereka kerja di sana. Perusahaan mereka di Eropa atau di Amerika, gaji yang Amerika atau Eropa, tapi tinggal di sini. Sama saja bisa melakukan oleh kalian juga. Nah, memang ini untuk tingkat lanjutan. Ini ketika Anda sudah mendapatkan portofolio, ketika Anda sudah punya pengalaman. Portofolio itu hasil-hasil kerja, misalnya di mana akan Anda bisa menunjukkan. Nah, saya pernah kerjakan proyek ini dengan hasil seperti ini. Ini portfolio, jadi ini penting. Nah, memang saya bukan bilang bahwa wah setelah lulus misalnya kursus kita atau setelah belajar Anda langsung bisa kerja di perusahaan internasional dan lain-lain. Enggak, memang come on teman-teman, be real ya. Perlu kerja, perlu belajar, ada proses. Tapi ini bisa dan banyak melakukan. Saya tahu orang-orang yang tinggal misalnya di Semarang, tapi kerja untuk perusahaan di Amerika Serikat. Dengan gaji Amerika Serikat, pengeluarannya Semarang. Enak toh? Ya enak, cuma ya mungkin ya bahasa pun sekarang nggak masalah karena ujung-ujung semua chatting lewat Google Translate. Jadi ya bahasa Inggrisnya dasar-dasar aja. Padahal bisa komunikasi langsung Google Translator gitu. Nah, contoh aja ya, misalnya gaji di Singapura untuk digital marketer manager $70.000. Ya ini bukan miliaran. Serius, tapi ya bagus, bagus. Atau misalnya di Australia, $81 Australia, atau di Amerika Serikat ya, bagus.
Misalnya kalau di Australia atau Amerika Serikat itu gajinya biasanya per jam. Jadi dibayar bukan bulanan, tapi per proyek per jam. Misalnya berapa jam Anda kerja, Anda dapat rata-rata $20 per jam. Nah, sekarang yang punya kalkulator, $20 dalam rupiah berapa? Hampir 300.000. Nah, itu per jam loh. Nah, ini bukan jutaan. Tapi it's good. Anda kerja misalnya 10 jam per hari, ya rajin, kuat, ya dapat berapa? 6 juta. Berapa? 3 juta ya. Nah, lumayan, bagus, bagus. Dan ini pekerjaan menarik. Nah, oke, setuju. Sangat-sangat menarik menjadi digital marketer. Nah, dan terakhir pertanyaan. Siapa yang paling banyak bekerja pada saat COVID-19? Betul sekali, dokter ya, dokter dan polisi. Nah, sebenarnya paling banyak bekerja yang adalah digital marketer. Karena sekarang semua perusahaan yang survive, yang PHK orang dari satu sisi, perusahaan PHK orang, dari sisi lain mereka cari orang untuk digital marketer untuk bisa promosi online. Kalau enggak ya nggak survive. Jadi digital marketer paling banyak dapat kerjaan. Kebanyakan teman-teman saya yang profi, yang kerja, mereka bilang, wah sorry, saya nggak ada waktu. Banyak sekali pesanan. Gara-gara COVID itu semua mau online jualan. Nah, betul, benar kan? Nah, ya, jadi sekarang ini booming banget. Cuma permintaan internet marketer di Indonesia 10 kali lebih tinggi daripada yang tersedia. Nah, nggak cukup. Lebih banyak perusahaan yang butuh daripada orang. Jadi ketika sekarang orang bilang, waduh, nggak ada kerjaan, PHK, dan lain-lain. Come on, teman-teman. Anda bisa belajar menjadi digital marketer cukup cepat. Itu bukan matematika kelas tinggi, bukan ilmu-ilmu yang kelas tinggi. Ini cukup sederhana. Ya, perlu memang belajar, perlu giat, perlu berusaha. Tapi bukan hal yang sulit banget. Nah, langsung dapat pekerjaan. Coba cek di Jobstreet, coba cek di JobsDB. Digital marketer berapa dibutuhkan? Banyak sekali. Nah, tapi ada masalah besar di pasar tenaga kerja Indonesia, yaitu banyak sekali orang yang klaim mereka adalah internet marketer, padahal mereka cuma ya tahu misalnya pasang iklan di Google aja, itu doang. Padahal internet marketing itu ada 12 topik besar yang Anda harus kuasai. Jadi makanya banyak perusahaan bingung mau cari internet marketer, tapi siapa? Bagaimana caranya? Bagaimana saya bisa mendapatkan orang yang benar-benar pintar, tapi bukan yang tahu cuma satu hal doang, gitu. Apalagi sekarang di Indonesia banyak kursus yang bilang, oh kita mengajar dalam 1 hari workshop 3 hari atau workshop 1 minggu. Jujur aja teman-teman, saya bingung. Yuk, kok bisa? Begitu banyak informasi, begitu banyak teknik bisa ajarin dalam 3 hari. Kalau 1 hari saya sudah gak paham, 3 hari atau 1 minggu, gila. Itu mustahil. Itu harus genius. Ya, jujur, misalnya kursus di Genius Marketing, itu minimum 3 bulan. Karena 3 bulan baru-baru Anda bisa mendapatkan secara keseluruhan. Kalau di bawah 3 bulan, ya itu ya nggak tahu. Nah, jadi ada memang masalah di pasar Indonesia, banyak sekali orang klaim mereka digital marketer, padahal mereka ya bukan. Mereka profesional. Gitu. Nah, kita yang profesional. Dan kita ajarin bagaimana menjadi profesional. Ayo, sekarang kita mulai dari mana? Ya. Nah, dan mulai dari kita harus mengerti tugas internet marketer itu apa saja. Ayo teman-teman berinteraksi, ayo hidup. Semangat. Ya, semangat. Bagus, good. Tugas internet marketer itu apa saja? Ayo coba menulis di chat. Dan saya minum kopi. Memang kopi di Indonesia enak sekali dan bagus. Oke, bikin iklan, mengatur iklan, pasang Google Ads. Oke, Facebook Ads. SMM. Teman-teman tahu apa itu SMM? Social Media Marketing, yaitu bagaimana kita bisa promosi di social media tanpa membayar iklannya gitu. Nah, oke. Nah, simple sekali. Tugas internet marketer itu adalah membawa klien ke bisnis. Ambil klien dari internet, dari online, dan membawa ke bisnis. Simple, itu saja.
pasang iklan, membuat strategi, Google Ads, SMM, SEO, itu semua alat. Ini alat. Dan tugas utama adalah membawa klien ke bisnis. Itu saja. Itu yang bos Anda akan membayar Anda. Berapa klien hari ini Anda bawa ke bisnis. Ini yang paling penting. Ingat. Dan ketika Anda bekerja atau melakukan sesuatu, tugas utama, ujung-ujung harus membawa klien ke bisnis. Perhatian, bukan jualan. Bukan pasang iklan. Tapi membawa klien ke bisnis. Perbedaannya. Nah, dan sekarang kita membahas tipe-tipe internet marketer biar Anda tahu tipe seperti apa yang ada. Ada 3 tipe utama. Pertama itu spesialis teknis, kedua itu desainer dan programmer, dan ketiga itu spesialis strategi. Oke, kita membahas satu persatu cepat. Nah, spesialis teknis, siapa itu? Sebenarnya di Indonesia paling banyak itu spesialis teknis. Itu orang yang tahu salah satu alat. Dia mungkin pintar di Google Ads. Dia tahu bagaimana pasang iklan, bagaimana pasang video, bagaimana ini, klik di mana, klik di sana. Tapi dia tidak tahu Facebook, dia tidak tahu SMM, dia tidak tahu TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, Search Engine Optimization, content marketing, email marketing, web analytics, messengers, AB testing, sales funnels, mobile marketing, brand, books, affiliate marketing, video marketing, dan lain-lainnya. Nah, ini kebanyakan di Indonesia. Orang cuma tahu satu topik dan dibilang, saya internet marketer. Bukan. Bukan. Dia itu adalah spesialis teknis cuma satu topik saja. Maksimum 2 topik. Nah, ini perhatiin aja. Banyak sekali di perusahaan, kenapa? Kadang-kadang perusahaan bilang, wah kita coba jualan online tapi gak berhasil. Kenapa? Karena memang mereka dapatkan bukan digital marketer, tapi spesialis teknik yang tahu misalnya cuma Facebook doang. Tapi ya dia kasih iklan di Facebook, itu doang. Padahal untuk perusahaan itu perlu beriklan di misalnya di YouTube, atau misalnya di Google, atau di LinkedIn. Padahal mereka di Facebook terus, dan hasilnya ya gitu-gitu aja. Nah, itu masalahnya. Nah, yang saya tadi bilang, masalah di tenaga kerja Indonesia, itu spesialis teknis menganggap diri sendiri sebagai ya mereka digital marketer, padahal enggak. Nah, kedua, itu adalah desainer dan programmers. Ya, itu jelas. Desainer bikin desain, iklan, website, programmers bikin program, CRM, website, landing page, dan lain-lainnya. Itu jelas, itu clear, itu bagian terpisah. Tapi yang paling dibutuhkan di Indonesia dan paling diminati oleh perusahaan itu adalah spesialis strategi. Apa itu spesialis strategi? Spesialis strategi yang menguasai 12 topik utama, mulai dari Google Ads, Facebook, social media marketing, YouTube marketing, search engine optimization, content marketing, email marketing, web analytics, messengers, mobile marketing, conversion optimization, dan customer funnels. Orang yang kuasa ini yang dibutuhkan. Kenapa? Karena perusahaan dia nggak tahu dia harus beriklan di mana, seperti apa. Nah, spesialis strategi memang menganalisa perusahaan siapa adalah customer-nya dan pakai strategi apa saja, teknik apa saja, dan alat apa saja. Karena semua ini banyak sekali alat, banyak sekali teknik, banyak sekali instrumen-instrumen yang kita bisa menggunakan. Mana saja yang dipilih. Anggaran mana saja harus menggunakan, ini berapa pasang iklannya, biaya per iklan, itu pakai seperti apa, dan lain-lain. Ini semua spesialis strategis. Baru spesialis strategis itu bisa outsource. Kalau dia gak bisa misalnya begitu dalam di Google Ads, dia bisa outsource ke spesialis teknis yang bisa settingnya. Tapi, nah ini yang dibutuhkan di Indonesia. Ini yang semua bingung. Wah ini banyak sekali, ini kan satu samudera alat-alat, dan lihat mulai dari mana. Nah, spesialis strategi dia tahu. Untuk industri ini, untuk perusahaan ini, dengan harga segini, dengan kompetitor seperti ini, apa yang harus melakukan dan di mana harus fokus. Ini yang kita belajar dan ayo kita mulai. Dan pertama, Anda harus menguasai Google Ads. Search, Google Delivery Network, YouTube, Gmail, dan Merchant. Oke, lagi bagi yang nggak tahu Google Ads di mana, misalnya kita masuk ke Google dan google.com,
Dan misalnya kita cari harga HP Oppo ya A92. Saya nggak tahu. Nah, langsung keluar apa? Keluar iklan. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke iklan ini? Iklan ini sekarang dikuasai oleh Shopee, oleh Blibli, oleh Lazada dan lain-lainnya. Apakah kita bisa masuk? Ini bisa. Dan simpel sekali. Atau misalnya kita cari beli HP iPhone 11. Nah, langsung keluar. Sebelah kanan kita bisa ada iklan. Sebelah kiri kita juga lihat iklan, iklan, iklan. Nah, bagaimana masuk ke sini? Perhatiin bahwa misalnya iklan yang pertama lebih besar, lebih tebal, dan lebih banyak tulisan. Kemungkinan besar orang klik di sini. Iklan kedua lebih kecil. Iklan ketiga kecil sekali juga. Nah, bagaimana pasang kayak gitu? Atau misalnya itu Google Search ya. Sekarang Google Delivery Network. Teman-teman, tahu kompas.com? Ya tahu lah, besar. Tahu bahwa Anda bisa pasang iklan di kompas.com? Coba aja lihat. kompas.com. Simpel sekali. Dan itu bukan dengan cara menelpon, halo Kompas saya mau pasang, berapa harganya? 100 juta rupiah per satu hari. Bukan. Lebih simpel. Coba lihat. Kita masuk ke website kompas.com. Dan kita lihat. Nah, misalnya ini. Kayak flow ini iklan. Kalau ini juga iklan, tapi ini iklan langsung lewat Kompasnya. Jadi Samsung bayar ke Kompas dan langsung nempel. Tapi di sini kita bisa keluar di sini. Bagaimana kita tahu ini iklan bukan langsung dari Kompas? Simple, ujung pojok kanan klik dan bisa lihat iklan oleh Google. Jadi kita bisa pasang iklan di Google. Ada tekniknya bagaimana? Dan dengan biayanya bukan ratusan juta, bukan puluhan juta, bukan jutaan. Dengan beberapa ribu rupiah per klik, Anda bisa muncul di sini. Dan khusus untuk pelanggan misalnya yang pernah kunjungi website Anda, atau pelanggan yang pernah mencari topik-topik sesuai informasi yang Anda menjual. Gitu. Paham ya? Jadi bukan flow hubungi Kompas, halo saya mau pesan. Enggak. Ini lewat Google. Jadi di website lain juga bisa pasang kayak gitu. Coba ini langsung di Google. Coba ada iklan lagi nggak di sini? Nah, bawah sini juga. Ini belajar trading emas online. Nah, mereka bukan hubungi Google langsung, tapi mereka pasang iklan. Nah, bagaimana caranya pasang iklan? Dan ini bukan jutaan. Ini puluhan ribu rupiah. Mungkin puluhan rupiah saja, puluhan ribu rupiah saja, bukan ratusan ribu rupiah per klik. Simple. Nah, ini yang harus belajar. Ini bagaimana pasang. Nah, ini namanya Google Delivery Network. Atau misalnya kita punya email kan? Kemungkinan besar di Gmail. Coba aja buka Gmail dan di atas biasa muncul kayak gini. Coba ada gak? Nah, ini iklan. Kelihatan seperti email masuk, tapi ini sebenarnya iklan berdasarkan topik yang Anda mencari atau pernah research dan lain-lainnya. Misalnya bisa klik di sini, dan kalau Anda tertarik, Anda klik di sini, terbuka website, orang baru bayar. Perusahaan itu baru bayar. Nah, bagaimana pasang? Juga ada tekniknya, simple. Ini bukan gini lagi, teman-teman. Di digital marketing tidak ada yang alat-alat yang sulit atau susah. Google Ads, Facebook, iklan di Facebook, semua settingannya itu sederhana. Ini cuma kelihatan karena banyak sekali settingnya, banyak sekali pilihannya, itu bikin pusing. Tapi ketika Anda sudah ketika Anda sudah mengerti, udah simple. Memang Google dan Facebook mereka berusaha membuat semakin simple, semakin mudah dimengerti. Yang sulitnya itu mengerti strategi. Itu bagaimana alat ini, apakah cocok di situasi ini. Alat ini apakah, bagaimana harus settingnya. Ini yang harus pakai otaknya. Ini yang adalah kerja digital marketer.
Oke, gitu ya. Atau misalnya Google Maps. Coconut. Nah, misalnya kita cari sesuatu kayak gini. Nah, misalnya kita cari Coconut Charcoal Briquette Factory. Nah, sebelah kanan keluar informasinya. Nah, bagaimana masuk ke sini? Juga ada teknik, ada teknologi bagaimana kita bisa muncul di sini. Ini juga di Google Ads, dan sebenarnya ini bukan Google Ads, ini gratis. Nah, gitu. Ini kita juga semua belajar. Nah, jadi Anda harus menguasai teknologinya, dan paling penting tahu di situasi mana dan kapan menggunakan hal tersebut. Kemudian Facebook dan Instagram Ads. Kita tahu bahwa Facebook dan Instagram itu perusahaan sama. Sebenarnya WhatsApp pun itu adalah perusahaan yang sama juga. Jadi Facebook kuasai kita semua, semua interaksi kita. Nah, coba sekarang Facebook, sebenarnya iklan di Facebook itu luar biasa dan hebat sekali. Teman-teman, ayo, ada yang punya salon kecantikan nggak? Ada. Ibu Lydia. Ya, salon kecantikan. Pasang bulu mata di sana ya. Nah, coba aja bayangkan, pasang bulu mata setiap berapa? Setiap 2 minggu kira-kira ya, wanita harus. Sekarang bayangkan aja, semua customer Anda setelah pasang bulu mata, 2 minggu kemudian di mana-mana, di Facebook mereka, di halaman-halaman lain, mereka lihat iklan, ayo, waktu untuk pasang bulu mata lagi. Dan mereka, oh iya benar, sudah 2 minggu lewat harus pasang baru. Dan mereka lihat iklan, dan lihat brand Anda, dan ingat, oh iya, kan 2 minggu yang lalu saya pasang di salon A. Dan gak mungkin dia pergi ke salon lain. Dia ingat, oh iya benar, salon A cukup bagus, ya ke sana aja. Nah, ini bisa melakukan di Facebook dan di Google Ads. Nah, ini simple, ini hal simple sekali. Padahal jangan percaya bahwa ini sulit setting, semua simple. Tapi penting untuk mengerti kapan harus pasang dan di mana harus pasang, itu di sini otaknya kerja. Anda juga harus menguasai konten marketing. Kenapa? 2020 tahun konten. Google dan Facebook mereka perhatiin konten. Apa artinya konten? Tulisannya, gambarnya, apa isinya video. Jadi Google bisa mengerti gambar itu gambar apa? Apakah di gambar itu kucing atau anjing, dia bisa bedain. Facebook juga bisa bedain. Tulisan, apakah Anda menulis dengan salah huruf, ngawur, gak bermakna? Google memiliki alat untuk menganalisa apakah tulisan Anda bermakna atau tidak. Semakin Anda menulis konten berkualitas, semakin Anda sering akan muncul di hasil pencarian semakin tinggi. Bagaimana menulis konten berkualitas, ini kita ajarin. Bagaimana menulis konten berkualitas dan cepat. Karena seringkali kita bisa menulis artikel itu berminggu-minggu gak selesai-selesai. Nah, bagaimana? Ada teknologi, ada teknik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana, apa yang harus menulis, bagaimana menulis, untuk langsung artikelnya jadi cepat dan mudah. Nah, dan sebenarnya dengan konten marketing kita bisa menjual banyak sekali karena orang butuh informasi. Sekarang kita semua cari informasi, dan kalau Anda menulis artikel yang bagus, artikel menarik, dengan video, dengan foto yang cocok, postingan, pasti Anda akan mendapatkan banyak pengunjung yang akan percaya Anda dan akan beli dari Anda. Nah, gitu. Tapi lagi, bagaimana cara menulis? Ini semua dibutuhkan. Search Engine Optimization, SEO. Nah, ini topik yang paling disukai di Indonesia dan paling banyak mitosnya. Saya kadang-kadang kaget lihat orang yang bilang mereka SEO tapi ngawur banget. Simple, SEO itu bagaimana Anda bisa muncul di hasil pencarian Google, Bing, YouTube, Yandex, dan lain-lainnya secara otomatis. Nah, coba lihat aja. Google. Misalnya kita buka Google dan kita cari beli sepatu roda. Oke, kenapa enggak? Oke, beli sepatu roda sebentar. Tak.
Nah, ini atasnya apa muncul? Atasnya muncul iklan, habis itu muncul yang search engine optimization, yaitu bagaimana yaitu secara gratis. Jadi Shopee di sini muncul gratis. Mereka gak bayar untuk muncul di sini. Tokopedia gak bayar untuk muncul di sini. Bukalapak gak bayar. Bagaimana kita bisa mengalahkan? Bagaimana kita bisa muncul di sini? Ini adalah search engine optimization. Apa yang kita harus lakukan? Dan memang di Indonesia banyak sekali mitos. Dan kita punya kursus untuk search engine optimization, di mana dalam waktu 15 menit kita ajarin bagaimana Anda bisa muncul di salah satu kata pencarian paling ngetop. Kita ajarin. Dan itu simple. Itu memang bisa, dan mitos-mitos itu kita buang, dan kita ajarin yang baik dan benar. Gak ada yang siwa hitam, gak ada yang siwa abu-abu, hanya putih. Kenapa? Karena sekarang tahun 2020, dan Google bisa menganalisa apakah kita main-main sama dia atau kita serius. Jadi sebaiknya siwa yang putih saja ya. Oke, kemudian analytics. Analytics itu topik yang paling dihindari di sini, di Indonesia. Paling orang nggak suka dan bilang, waduh saya udah mengerti angka. Teman-teman, analytics itu bukan mengenai angka. Itu mengenai berpikir. Saya tunjukin aja. Misalnya, ini analytics. Dan Anda bisa tahu, orang ini yang datang ke website Anda berumur berapa? Apakah umur 25, 34 atau lebih tua atau lebih muda? Apakah orang itu menggunakan komputer atau desktop? Apakah orang menggunakan search engine atau enggak? Kata kunci seperti apa saja orang menggunakan, juga kita bisa lihat. Sampai kita bisa melihat bagaimana orang bergerak mouse di websitenya. Nah, coba lihat. Ini bukan mouse saya, ini mouse orang. Coba lihat ya. Nah, dia masuk ke website kita, dan dia scroll dan lihat. Jadi kita bisa tahu sebenarnya bagian-bagian mana dia baca, bagian-bagian mana dia skip, dan bagian-bagian di mana dia lebih banyak fokus. Nah, lihat ini, lihat baca di sini. Paham ya? Ini analytics. Jadi besok kita bisa misalnya perbaiki, kita bisa kasih tugas ke programmer untuk, ini kayaknya harus perbaiki, ini nggak pernah lihat, dan lain-lainnya. Ini adalah orang lihat spesifikasi dan harga dan lain-lainnya. Nah, ini adalah informasi yang kita dibutuhkan. Ini adalah analytics-nya ya. Oke. Nah, paham. Jadi analytics itu simple dan sangat-sangat penting. Oke. Ya, betul, analytics-nya penting tapi harus diajarin. Ya, betul, kita ajarin bagaimana caranya. Dan Anda harus kuasai. At least Google Analytics bagaimana caranya pakai. Email marketing. Tahu nggak apa yang saya sering dengar mengenai email marketing? Bahwa email marketing di Indonesia mati. Nggak ada yang bekerja. Teman-teman, sekarang tolong di chat menulis. Siapa hari ini buka email, buka surat email? Menulis saya. Atau plus. Nah, saya. Nah, banyak orang kan kita hampir semua setiap hari buka email. Nah, sekarang tekniknya bagaimana membuat email supaya email itu dibuka, jam berapa dikirim, subjeknya seperti apa, dan ke siapa dan bagaimana mengirim. Bukan yang spamnya. Spamnya itu tekniknya untuk tidak masuk ke spam. Tapi email marketing tetap bekerja dengan sangat-sangat bagus dan luar biasa. Jadi, digital marketer harus tahu email marketing seperti apa dan bagaimana settingnya supaya orang buka. Karena tetap setiap hari kita buka email marketing. Chatbots, come on. Teman-teman, sekarang menulis berapa puluh kali per jam Anda pegang handphone. Nah, handphone kayak gini ya. Setiap mungkin 10 menit kita lihat. Setiap 10 menit kita lihat. Gini, lihat gitu. Nah, ini sangat-sangat penting. Karena sekarang semua komunikasi kita lewat chatbots, lewat WhatsApp, lewat Telegram, lewat DM Instagram, Facebook. Jadi, apakah bisa promosi di WhatsApp? Bisa. Ada WhatsApp Business API, bagaimana setup itu juga kita belajar. Dan kita harus tahu bagaimana secara resmi promosi di WhatsApp supaya tidak blokir. Bagaimana kita bisa otomatisasi balasan pesan di Facebook ini, kita semua harus juga tahu. Nah,
Ayo, teman-teman, gimana? Masih semangat? Menarik? Ya, ya sangat menarik. Ayo. Sebentar lagi kita masuk ke praktikum dan saya akan tunjukin tips dan triksnya. Oke, ada tahapan internet marketer. Jadi lagi, jangan menganggap bahwa wah lulus langsung jadi internet marketer, tanda. Nah, ada 4 tipe internet marketer. Ada 4 tahapan internet marketer, yaitu intern, junior, middle, and senior. Nah, ini penting sekali. Setelah misalnya lulus kursus kami, biasanya orang dari intern itu seperti Anda, baru mulai belajar. Orang lulus menjadi junior. Nah, junior punya pengalaman sedikit, dia tahu banyak teori, ini junior. Nah, sekarang perbedaan junior dan middle apa? Middle dan junior. Coba menulis di chat dan saya minum kopi. Betul sekali, jam terbang. Berapa jam terbang junior atau middle bekerja. Nah, sekarang teman-teman, ada di sini dokter atau insinyur di chat? Coba menulis. Pak Budiman, dokter. Ya, dokter. Baik, bagus sekali. Nah, Pak Budiman, sekarang pertanyaan saya, untuk menjadi ahli, untuk menjadi expert, spesialis, berapa tahun Anda harus berpraktik? Lama, bertahun-tahun. Nah, betul, bertahun-tahun. Nah, sekarang kalau Anda internet marketer, digital marketer, berapa tahun Anda harus berpraktik untuk menjadi middle? Jam terbangnya perlu berapa? Nggak sampai setahun. 3-6 bulan sudah cukup. Kalau Anda bekerja giat dan banyak, sampai 6 bulan Anda sudah bisa menjadi middle digital marketer. Atau kadang-kadang student yang lulus dari kelas kita langsung bisa menjadi middle karena pas kelas kita mereka ambil banyak proyek, misalnya 10 proyek langsung dikerjakan, ini langsung dapat banyak pengalaman. Makanya internet marketing, digital marketing ini luar biasa karena kita bisa dengan cepat menguasai profesi tersebut. Kita nggak perlu habiskan bertahun-tahun seperti dokter atau insinyur. Cepat sekali. Karena memang dunia internet marketing berubah terus, sangat dinamis. Jadi kita juga harus dinamis. Nah, sekarang perbedaan middle sama senior apa? Menulis di chat. Jam terbang 2 kali lipat. Bukan jam terbang. Middle dan senior perbedaannya di anggaran yang mereka handle. Biasanya kalau senior itu handle-nya anggarannya sampai beberapa M. Kalau middle itu puluhan sampai ratusan juta. Nah, betul. Banyak sekali perusahaan di Indonesia menghabiskan untuk promosi online di atas 1, 2, 3, 10 M. Dan itu bukan perusahaan besar, memang omsetnya tinggi. Ya. Memang internet marketing itu bukan mengenai yang kita habis Rp100.000 per bulan, bukan. Kenapa? Karena di internet marketing semua cepat. Simple. Hari ini Anda menghabiskan Rp100.000 sehari, Anda mendapatkan pelanggan yang bayar Anda Rp200.000, Anda naik, dan akhir bulan Anda sudah punya sekitar anggaran Rp3 juta, dan selanjutnya, gitu. Paham ya? Gitu. Oke, sekarang pertanyaan saya simple. Perbedaan good vs bad internet marketer. Internet marketer yang baik dan benar, dan yang jelek. Baik dan jelek. Bagaimana? Perbedaan apa saja? Menulis di chat. Pengalaman juga ya, attitude-nya. Sebenarnya paling utama ya itu benar. Pengalaman, kejujuran, semua penting. Tapi paling besar pengaruhnya itu adalah helicopter view. Nah, ini penting sekali. Tolong perhatiin. Helicopter view itu apa yang kita ajarin. Apa artinya helicopter view? Yaitu bisa melihat situasi dari atas. Jadi secara keseluruhan, di mana alat apa saja, dengan setelahnya, settingnya apa saja, kita bisa menggunakan alat apa saja kita bisa menggunakan di situasi tersebut. Dan sekarang di praktikum, 5 menit lagi kita mulai, saya akan tunjukin bagaimana helicopter view akan membantu kita. Jadi bukan kita cuma tahu Facebook doang dan kita beriklan di Facebook, bukan. Kita tahu banyak, kita tahu content marketing, SEO engine optimization, dan lain-lain. Dan kita tahu untuk industri ini, untuk situasi ini, untuk persaingan seperti ini, paling cocok di mana kita tekan, di mana kita fokus.
Nah, ini adalah helikopter view. Dengan helikopter view kita bisa lihat. Nah, itu adalah internet marketer yang baik. Dia bukan langsung terjun dan di sana. Nah, dia lihat dulu apa yang harus kerjakan, di mana, seperti apa, alat apa saja menggunakan. Ini helikopter view. Ini perbedaan good versus bad internet marketer. Ini penting sekali. Oke, gimana? Oke, sekarang kita masuk ke praktikum dan kita akan membahas bagaimana Anda bisa beriklan tanpa persaingan di niche, di industri yang sangat-sangat ketat. Dan sebelumnya saya kasih dasar teori dulu. Namanya, Anda harus tahu customer journey. Apa itu customer journey? Yaitu bagaimana klien menemukan Anda dan tahap apa saja dia melewati sebelum dia menjadi pembeli. Nah, misalnya orang melihat iklan Anda di iklan Anda di Facebook, kemudian dia cari di Google menemukan Anda, kemudian dia subscribe baca di blog, dia ikut Instagram Anda, dia subscribe di email dan lain-lain, dapatkan penawaran dan akhirnya dia jadi customer. Nah, ini adalah tugas internet marketer, yaitu membuat customer journey sesuai dengan industri, sesuai dengan situasi, sesuai dengan perusahaannya, dan sesuai dengan customer-nya. Harus melewati seperti apa saja. Nah, paham? Sekarang kita akan praktikkan ini dan Anda lihat bahwa ini bukan teori doang, tapi sangat-sangat hal yang crucial, sangat-sangat penting untuk bisa berhasil. Oke, sales funnel kita nggak membahas karena sudah waktunya banyak sekali habis. Traffic temperature. Oke, traffic temperature itu simpel sekali. Ini bukan suhu badan tinggi, bukan. Ada customer yang cold, yang baru-baru lihat atau belum siap beli, belum tahu ke Anda. Ada customer yang hot, yang sudah mau beli. Contoh aja, misalnya Anda lagi berjalan di mobil dan aki Anda lagi mati. Anda googling, dapat iklan pertama, klik, ada nomor telepon, langsung telepon. Ini namanya hot customer. Dia langsung sekarang perlu. Itu hot, dia itu sudah gak peduli itu iklan apa-apa. Asal oke aja udah bagus. Nah, atau misalnya orang cold, dia belum tahu Anda, belum tahu produknya, belum tahu butuh atau gimana. Nah, ini cold. Ini juga harus perhatian. Oke, kita praktik. Nah, kita praktik menggunakan teknik namanya white space. White space itu teknik khusus dari Genius Marketing, di mana kita ambil industri, ambil niche yang sangat ketat, sangat banyak persaingan, dan kita akan menemukan cara beriklan tanpa persaingan. Dan misalnya, di sini ada yang jual mobil, bursa mobil, salon mobil, broker mobil, ada. Baik. Nah, ini sangat Anda beruntung dapat sekarang tekniknya yang luar biasa. Oke, kita ambil contoh yang sulit. Ya, jangan ringan-ringan, sulit aja. Misalnya orang mau beli Toyota Avanza. Toyota Avanza bekas, persaingan lebih ketat. Nah, banyak pasti persaingan ya, banyak yang beriklan, bersaing, ada yang perorangan, ada yang perusahaan besar sekali gitu. Betul, banyak sekali. Kliknya kira-kira berapa harganya? Sekitar 20 sampai 30 ribu rupiah kan? Nah, betul. Bayangkan aja, satu kali orang klik iklan Anda bayar 20 ribu rupiah. Itu orang belum tentu dia akan hubungi Anda, belum tentu dia masuk ke website, dia cuma klik aja udah bayar. Nah, pusing. Coba kita lihat aja. Kita masuk ke Google dan kita misalnya beli Toyota Avanza bekas Jakarta. Nah, coba harga. Nah, langsung iklan misalnya kayak gini. Coba iklan lagi, bagaimana kita bisa bersaing sama OLX. OLX itu duitnya kan dari investor, mereka gak peduli kliknya berapa. Gak mungkin kita kalahkan OLX mobil. Susah kan? Nah, Jakarta Utara. Sama, semua iklan. Susah ya, bekas. Nah, apa yang Anda harus melakukan? Nah, sekarang dengarin dengan baik. Kita kembali ke customer journey. Sebelum orang beli
Toyota Avanza. Apakah orang itu lihat iklan langsung beli? Ya enggak. Apalagi Toyota Avanza bekas, berarti orang ya dia hitung uang lah ya, bukan orang kaya raya. Ya kemungkinan besar ya kita asumsi. Ya, make sense juga. Nah, berarti sebelum orang itu beli Toyota Avanza, apa yang dia melakukan? Apalagi bekas. Berarti dia harus research bagaimana, gimana kalau Toyota Avanza itu habis banjir gitu, kan seram toh? Atau habis rusak, apa yang harus cek? Ya mungkin harus lihat research bagaimana caranya untuk tidak cek, untuk cek kondisinya. Apa yang orang melakukan? YouTube. Ya kita semua setiap hari nonton YouTube. Apalagi kalau kita mau beli sesuatu, kita review nonton di YouTube. Kita masuk ke YouTube dan kita di sini cari beli Toyota Avanza bekas. Nah lagi apa yang kita bisa lihat di sini? Iklan, banyak sekali iklan. Lazada, Bukalapak, Lazada, Bukalapak. Pusing. Bagaimana kita bisa bersaing? Kalau misalnya secara kita bikin video, ya juga percuma. Nggak mungkin kita muncul di sini. Lihat, di sini ada video yang hampir 750.000 views, hampir 1 juta view. 1 tahun yang lalu, gimana? Susah. Atau misalnya video kayak gini, 214.000, hampir ya 1 juta juga. Susah sekali, kemungkinan kecil kita bisa muncul di sini. Betul toh? Nah, tapi sekarang lagi berpikir, apakah orang akan googling seperti mencari data seperti ini? Enggak. Paling dia lihat dan dia akan mencari, misalnya kini tips agar memilih, agar tidak tertipu membeli Avanza bekas. Coba lihat hasilnya. Nah, lihat teman-teman, ini sekarang terjadi mujizat. Coba lagi fokus, perhatiin. Tadi ada banyak sekali iklan, sekarang di sini tidak ada iklan. Tidak ada iklan satupun, kosong. Dan kalau kita misalnya pasang iklan dengan kata kunci seperti ini, dan kata kunci ini sangat dicari, karena lihat, 750.000 views keluar di sini, dan iklan kita akan cuma satu-satunya tanpa persaingan. Sekarang bayangkan aja, begitu banyak persaingan, OLX, bursa-bursa mobil besar, dan lain-lainnya. Semua bayar, berklik mahal sekali. Padahal kita bisa bukan mancing, kita bisa dapat pelanggannya yang sudah serius, yang memang mau mencari mobilnya tanpa persaingan. Ini kan mujizat. Coba menulis. Betul tak? Nah, hebat. Nah, Pak Budiman menulis ya. Hebat sekali. Nah, ini yang kehebatan genius marketing. Itu yang kita ajarin. Kita ajarin yang white space, di mana kita tidak cuma langsung beriklan gitu seperti biasa. Nah, kita berpikir dulu. Bagaimana? Oh, orang nggak mungkin beli langsung mobilnya. Dia research dulu, betul nggak? Coba kita lihat research seperti apa. Nah, paling laku kayak gini. Tapi di sini nggak ada yang kasih iklan. Nah, di sini kita bisa kasih iklan dengan harga paling minimum. 500 perak mungkin dah percuma bayar, terlalu mahal. Dah masuk gitu. Apalagi kalau Anda ikat ini, misalnya dengan tidak cuma iklan, tapi dengan email marketing. Jadi, orang lihat iklan Anda, di sana orang subscribe, Anda kirim beberapa tips, triks yang bermanfaat, yang bagus untuk bagaimana cara memilih mobil. Dan ketika orang sudah uangnya siap, dia sudah beli, dia ingat siapa? Ya ingat Anda. Karena Anda yang berikan informasi, Anda yang adalah ahlinya. Dan dia akan hubungi Anda dan bilang, saya mau beli mobil. Nah, di sini Anda jual. Nah, begitu sistemnya. Ya, mungkin jelas kalau Anda jual sepatu anak-anak, ini kurang cocok. Ada teknik lain. Nah, ini kita akan cerita nanti, bukan hari ini. Tapi ini contoh aja. Pasar yang totally banyak persaingan, besar-besar, yang profesional. Tapi kita dengan menggunakan teknologi genius marketing, kita bisa langsung dapat tanpa persaingan. Ini kan hebat.
Setuju? Menulis kalau setuju hebat. Ya, ya, hebat sekali, betul, betul sekali. Sip. Nah, begitu. Nah, dan ini sebenarnya tekniknya yang dasar. Ini simple. Ada lebih banyak teknik yang lebih pintar, lebih menarik. Ini anggap teknik untuk kelas SD aja. Bayangkan aja apa yang kita bisa belajar di SMP atau SMA atau universitas. Nah, gitu. Jadi tugas utama dari Genius Marketing itu mengajar Anda untuk membawa klien ke bisnis. Dengan teknologi ini Anda memang akan membawa klien ke bisnis. Dan teman-teman, bagi Anda yang mau memang menguasai dan tahu teknologi, tips, tekniknya yang jauh lebih tinggi, kita membuka kursus dan workshop namanya Integrated Internet Marketing, di mana kita belajar dan di mana kita mengajar semua 12 topik, mulai dari Facebook Ads, Google Ads, YouTube, dan content marketing, search engine optimization, email marketing, mobile marketing, chatbots, dan lain-lainnya. Semua itu diajarkan di sini. Dan ini sudah adalah edisi kedua di Indonesia, mulai bulan November tanggal 7. Di kursus dan workshop ini kita 30% teori dan 70% praktek. Teman-teman, memang teori penting, tapi praktik lebih penting. Anda akan banyak sekali berpraktik dan membuat, dan habis lulus dari kursus ini, Anda akan mendapatkan sudah portofolio, yaitu Anda bisa bilang, nah saya pernah kerjakan ini dengan hasil seperti ini. Nah, coba lihat. Dan lebih gampang mendapatkan pekerjaan, atau kalau Anda berbisnis, lebih banyak bisa dan gampang bekerja di bisnisnya. Oke, ini kursus cocok buat siapa? Cocok untuk Anda yang siap mendapatkan profesi baru sebagai internet marketer, yang memang serius, yang siap bekerja dan siap belajar. Kursus ini akan berlangsung selama 3 bulan ya. Jadi ini kursus besar, ini kursus serius. Kursus ini tidak cocok apabila Anda merasa Anda mau mendapatkan miliaran langsung, atau Anda merasa bahwa digital marketer itu gampang dan mudah. Ini memang mudah, tapi bukan gampang ya. Tetap Anda harus belajar, tetap Anda harus berusaha, dan hasilnya ya cukup bagus. Nah, jadi saya tidak mau yang ikut kursus, wah saya ini coba-coba, enggak. Ini untuk orang yang serius dan benar-benar mau menguasai profesi baru dan menjadi ahli. Itu pun adalah karyawan atau pemilik perusahaan, pemilik usahanya. Nah, kursus ini berlangsung selama 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena memang 12 topik. Setiap minggu kita belajar topik baru. Dan topik baru ini ya butuh 1 minggu untuk kita. Teori, praktik, sesi tanya jawab. Teori, praktik, sesi tanya jawab, dan lain-lainnya. Karena jujur aja, gak mungkin seperti kursus lain di Indonesia dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan pun gak mungkin Anda bisa belajar. Nah, bagaimana? Setiap minggu ada kelas setiap minggu, ada pre-rekam, ada live, ada question and answer. Coba saya tunjukin misalnya contoh jadwalnya. Nah, ini jadwal untuk bulan November, mulai hari Sabtu. Jadi cocok sekali untuk Anda yang bekerja atau ada kesibukan lain. Hari Sabtu membuka sesi, ada sesi live, dan saya juga ada cerita informasinya. Kemudian ada modul pre-rekam, jadi Anda bisa rekam. Lihat dimanapun, jam berapapun. Ini hari Sabtu buka. Kemudian hari Rabu sesi live lagi, kemudian hari Sabtu depan sesi pre-rekam lagi, kemudian sesi live untuk pembuatan website tanpa programming juga kita punya. Kemudian Sabtu lagi kita belajar live workshop pembuatan iklan Facebook dan lain-lain, dan kemudian iklan efisien di Facebook, dan selanjutnya begitu banyak. Coba lihat sampai Februari, 3 bulan. Benar sekali, 3 bulan. Kursus sangat besar. Ini kursus utama dari Genius Marketing, yaitu kita mengajar Anda menjadi internet marketer yang profesional, yang baik dan benar. Dan jadi kalau misalnya Anda bekerja, tidak apa-apa, tidak akan mengganggu, karena kursus utama ini hari Sabtu. Kemudian kita punya banyak sesi yang pre-rekam, yaitu Anda nonton rekaman, misalnya hari ini nggak sempat, ya besok nonton aja, karena itu rekaman, tinggal klik play gitu.
Live session kalau nggak sempat kunjungi juga ada rekaman, jangan khawatir. Kemudian kalau yang hari kerja itu kita tidak setiap minggu ada sesi, tapi setiap minggu kedua atau ketiga ada sesi, itu sore, malam, jam 7 malam. Nah, seperti ini ya. Jadi Anda bisa ikut, orang kerja, nggak kerja, tetap bisa ikut ya. Jadi jangan khawatir bahwa itu akan mengganggu kesibukan atau waktu Anda gitu. Nah, cuma lagi, ini kursus serius, itu bukan main-main aja ya. Ini Anda juga harus sangat serius. Nah, kursus ini online, bukan offline, bukan face to face ya. Online kenapa? Pertama, karena memang masih COVID di mana-mana, jadi kita takut bertemu. Kedua, bebas macet. Jadi bebas Anda misalnya sekarang ada di Semarang, tidak perlu terbang ke Jakarta, bisa ikut dari Semarang, atau di Medan bisa ikut dari Medan. Semua online gitu. Jadi bebas COVID, bebas macet. Nah, coba kita lihat program kursusnya Genius Marketing. Kita buka di website untuk sesi untuk edisi kedua. Oke. Nah, ada 12 modul. Setiap minggu dibuka modul baru. Jadi mulai dari dasar pemasaran online, bagaimana kita mengerti siapa klien kita, strategi dan lain-lainnya, ini belajar di sini. Kemudian modul kedua, ini adalah iklan pintar di Facebook dan Instagram. Bagaimana kita bisa beriklan, apa yang kita harus setting, klik di mana, apa yang harus dilakukan, ditambah workshopnya. Kemudian kita ada workshop dan sesi iklan efisien di Google, bagaimana kita pasang iklan di Google, bagaimana kita bisa pasang iklan di kompas.com atau website-website lain, atau bagaimana kita bisa membuat retargeting. Itu ketika kita kunjungi situs manapun, tapi iklan itu aja ikutan terus. Pernah nggak teman-teman mau cari hotel, terus kemudian ke website manapun Anda masuk, hotel itu muncul terus. Nah, ini kita juga bisa belajar, dan Anda bisa tahu caranya membuat hal kayak gitu. Itu simple, tapi hasilnya luar biasa. Search engine optimization, bagaimana Anda bisa muncul di peringkat paling atas di pencarian tanpa biayanya. Dan ini sebenarnya topik yang paling luas, paling besar dibawa oleh salah satu pakar netop di Indonesia yang CEO-nya Pak Didi. Semua modul ini juga diajarin oleh ahli dan praktisi lokal, praktisi Indonesia yang bekerja dan sukses. Gitu. Saya juga ada beberapa modul mengajar. Modul email marketing, ada 2 pembicara bagaimana secara teori dan secara praktikum membuat. Kemudian YouTube marketing, bagaimana kita secara organik bisa muncul di YouTube, di peringkat YouTube-nya. Kemudian kita belajar web analytics, web traffic dari Pak Rifki, yaitu pakar dan paling ngetop untuk digital web analytics di Indonesia. Ini sesi sangat-sangat penting untuk kita bisa menganalisa dan mengerti website dan perilaku orang di website kita. Bisa lihat apa yang mereka lakukan, di pengunjung melakukan di website kita. Social media marketing, kita juga belajar Facebook, Instagram, B2C, B2B, dan lain-lainnya. Kemudian content marketing, bagaimana menulis konten yang bagus, bagaimana membuat kontennya yang menarik dibaca dan disukai oleh Google dan Facebook. Kemudian kita belajar juga optimisasi konversi, yaitu bagaimana membuat supaya semakin banyak orang beli, daftar, atau kunjungi website Anda. Gitu. Kemudian kita juga belajar messenger and chatbots, dan kita belajar mobile marketing. Dan ini semua dalam waktu 3 bulan. Memang kursusnya sangat besar dan luar biasa. 12 topik, setiap minggu dibuka topik 1. Nah, siapa mengajar? Termasuk saya dan pakar-pakar dan praktisi dari Indonesia yang bukan cuma teori doang, tapi yang realnya, apalagi di workshopnya. Nah, dimulai 7 November 2020. Oke. Akan dilaksanakan di platform edukasi Genius Marketing, di mana Anda bisa klik, begini kelihatan. Pada akhir pelatihan, kita
punya ujian final, dan kita juga punya IPK. Jadi ada tugas rumah, PR, yang Anda harus kerjakan yang akan dinilai oleh praktisi dari Genius Marketing, dan ada ujian final. Jadi jujur aja, ya memang ada ujian. Tidak semua akan lulus. Lulus hanya yang kerjakan tugas dan belajar dengan baik. Kenapa kita melakukan hal kayak gitu? Karena memang sertifikat dari Genius Marketing itu sangat berharga. Apalagi kalau Anda melamar di perusahaan internasional. Oh, mereka lihat Genius Marketing, oh berarti itu tanda kualitas lah ya. Makanya kita ada IPK, ada ujian final. Jadi kalau ada orang malas-malasan, ya dia gak akan lulus dari kita. Gitu loh. Jadi ya kita juga aman. Kita hanya yang bagus dan benar. Oke, IPK juga dinilai bagaimana pekerjaan Anda. Nah, ini sertifikat internasional. Di sana ada tulisan berapa IPK Anda, berapa nilai Anda, berapa topik ujian final Anda. Jadi ini enak untuk melamar kerja bagus juga. Nah, ada yang tanya berapa harganya. Nah, untuk harganya, pertama ada 3 paket. Ada paket silver, ada paket gold, ada paket platinum. Dari sisi konten, dari sisi informasi, semua paket sama. Konten gold dan platinum sama. Jadi informasi ini sama. Tapi perbedaannya di pelatihannya. Kalau di paket gold, Anda dapat pelatihan langsung sama tutornya lewat Zoom, lewat online. Jadi bisa berkomunikasi 2 arah. Kalau di paket silver, Anda cuma bisa lihat itu lewat linknya di YouTube dan di chattingnya aja. Ini perbedaannya. Jadi kalau yang gold, ini di workshopnya langsung bisa tanya, oh Pak, ini bagaimana? Ini saya gini-gini, bisa nggak? Kalau di gold, di silver, ini ya Anda nonton, juga online semua, tapi ya nggak bisa langsung tanya. Gitu. Kemudian akses ke semua rekaman juga waktu berbeda. Akses semua rekaman di silver itu selama 6 bulan, di gold selama 12 bulan, 1 tahun, dan di platinum selama-lamanya. Dan kemudian pemeriksaan tugas oleh ahli dari Genius Marketing. Di semua tarif punya pekerjaan rumah. Cuma di gold akan diperiksa dan ada feedback, sedangkan di silver akan diperiksa cuma nggak ada feedback, cuma ada nilai aja ya. Paham ya? Jadi Anda kerjakan rumah, kalau di tarif gold, Anda juga feedback dari tutor. Oh, harus lebih baik, perbaiki ini. Nah, kalau di silver, ya cuma nilai aja dikasih gitu. Nah, ini perbedaan utama. Dan juga kalau platinum, perbedaan utama ini ada konsultasi pribadi lewat Zoom dengan pakar-pakar, tutor-tutor kita selama 3 jam setiap bulan, selama 3 bulan. Gitu. Nah, harganya untuk silver itu 8.950.000, untuk gold 15 juta, untuk platinum 25 juta. Tapi saat ini ini kursus mulai 7 November dan setiap minggu kita tambah sekitar 1 atau 2 juta, harganya naik terus. Jadi ujung-ujung pas selesai harganya akan 25 juta, 15 juta, dan 9 juta. Sekarang harganya untuk silver itu 6 juta selama 3 bulan, untuk gold 12 juta, untuk platinum 18 juta rupiah. Gitu. Nah, wait. Tapi sekarang kita, karena Anda nonton online dan mendengarkan saya dan belajar, dan Anda memang bersemangat dan mau menjadi ahli, kita kasih diskon kupon sebesar 50%. Jadi diskonnya 50%. Jadi harganya dari 6 juta atau 12 juta atau 18 juta menjadi 3 juta, 6 juta, atau 9 juta rupiah. Jadi total 12 modul, 3 bulan, live and recorded, hanya 3 juta rupiah di paket silver dan 6 juta rupiah di paket gold. Platinum 9 juta rupiah. Dan itu pun kita bisa beli dengan cara cicil bebas bunga bank, bebas kartu kredit. Tinggal bayar down payment 50%, yaitu untuk silver itu 1,5 juta, kemudian 750.000 rupiah 2 kali, untuk gold 3 juta rupiah, kemudian 1,5 juta per bulan selama 2 bulan, dan untuk platinum 4,5 juta, selanjutnya 2,250,
2 kali per bulan. Nah, ini harganya. Saya merasa ini sangat luar biasa dan tentu saja ada garansi selama 2 minggu kita kembali uang setelah kursus mulai, ya jelas. Setelah kursus mulai. Kalau misalnya Anda tidak suka atau kurang sesuatu, kita kembali uangnya aja. Ya, karena kami yakin kursus kami sangat bagus dan ini juga bikin Anda yakin simple ikut. Nah, harga promo ini berlaku hanya 24 jam. Setelah itu harganya akan menjadi kembali 6 atau 12 juta atau 18 juta. Sekarang 3 atau 6 juta rupiah. Itu pun bisa kita cicil 1,5, 3 juta atau 4,5 juta. Nah, setiap minggu harga akan naik selama 2 juta rupiah. Nah, bagaimana daftar? Simple. Sekarang sebelah kanan muncul, nah seperti ini saya ya. Lucu sekali lihat diri sendiri. Nah, di atas chat ada linknya, klik di sana, langsung masuk dan chatting dengan staff kami. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya, atau klik di sini juga akan masuk ke WhatsApp, di mana akan kita berkomunikasi secara langsung. Oke, ini di sini jelas ya. Untuk mendapatkan buku, Anda sudah nonton sampai selesai, untuk mendapatkan buku simpel sekali, buka facebook.com. Di Facebook kita mencari Genius Marketing Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kelihatan seperti ini ya. Ini Genius Marketing Indonesia. Klik ulasan. Dan menulis ulasan. Di sini ada ya 200 lebih ulasan. Banyak sekali, jadi tinggal menulis ulasan dan esok harinya kami akan kirim DM link ke bukunya sendiri. Oke, simple. Ini untuk dapatkan buku ya. Oke, good. Nah, teman-teman, sekarang ya kirim ulasan. Ada pertanyaan? Apabila Anda sudah, karena 24 jam, sorry, nggak bisa perpanjang, harus beraksi sekarang ya. Besok udah akan selesai. Apabila sudah bayar, bisa menulis di chat. Jika belum, menulis alasannya kenapa, biar saya juga tahu. Nah, cepat sekali, belum siap. Nah, untuk Anda yang belum siap, bisa booking sekarang seharga 300.000 dan bayar dalam 7 hari saja. Jadi sekarang Anda bayar 300.000 rupiah atau paling besok, dan selama 7 hari, selama 1 minggu Anda bisa siapkan uang, yaitu 1,5 juta atau 3 juta atau 4,5, dan bisa ikut tanggal 7 November kita mulai. Nah, pertanyaan yang sering muncul, saya tidak tahu programming. Teman-teman, tidak perlu programming. Kita bukan programmer, kita digital marketer. Dan kita tidak perlu belajar programming. Asal Anda tahu bagaimana menyalakan laptop, Anda sudah bisa ikut seminar, webinar ini, berarti Anda bisa sudah punya cukup pengetahuan dasar untuk menjadi internet marketer, untuk mulai belajar internet marketing. Jadi tidak perlu programming, jangan takut, gak ada matematika, gak ada fisika, gak ada kimia ya. Saya tidak tahu desain, sama saja kita mengajar secara simpel bagaimana Anda bisa membuat desain profesional dengan cepat. Nah, tidak perlu menjadi desainer. Kemudian tidak ada waktu. Oke, ini memang kursus kita berjalan selama 3 bulan, 12 blok, 12 modul. Dan setiap modul dibuka setiap hari Sabtu. Jadi Anda bisa belajar. Ini modul pre-recorded. Jadi Anda bisa nonton pagi, sore, malam, di pause, nonton setelah makan siang, dan lain-lainnya. Jadi simple. Pasti ada waktu. Untuk yang live session selalu juga ada rekaman. Anda bisa nonton di rekaman. Live session kebanyakan itu malam, hari, atau hari Sabtu juga. Jadi, come on teman-teman. Kalau memang Anda mau menjadi internet marketer, ini simple, ini tidak mengganggu aktivitas Anda sehari-hari, malah membantu untuk lebih fokus, lebih giat, dan lebih semangat. Apakah cocok untuk bisnis saya? Digital marketing cocok untuk semua bisnis yang bisa jual online. Asal bisnis Anda ya baik dan benar, bukan yang Anda jualan yang aneh-aneh gitu. Ini cocok, pasti bisa. Tapi kalau misalnya Anda masih bingung atau enggak, silahkan WhatsApp ke kami.
ke manajer kami, tanya, ini bisnis saya seperti gini, apa cocok gak gitu? Nggak apa-apa, itu bisa berdiskusi, kita coba juga, siapa tahu gak cocok. Tapi kemungkinan besar memang cocok lah. Apakah bisa tanya langsung tutor? Ya, kalau Anda memilih paket Gold atau Platinum, Anda akan bisa langsung tanya ke tutor lewat Zoom atau lewat chat. Dah, bisa. Kalau Silver, nggak ada. Apakah belajar sampai pasti bisa? Nah, saya tahu beberapa kursus di Indonesia bilang kita mengajar sampai Anda pasti bisa. Uh, tapi jujur aja, kalau orang bodoh atau orang gas belajar serius, bagaimana bisa? Kalau Anda belajar serius, kalau Anda fokus, kalau Anda ikuti dan melakukan semua tugas, ya pasti bisa lah. Tapi kalau Anda ya santai-santai, di sana bolos, di sana gak kerjakan, ini dibuat ya gitu-gitu aja, ya hasilnya gitu juga. Jadi apakah pasti bisa? Ya, kalau memang melakukan semua tugas, ya pasti bisa dong. Gitu. Setelah selesai bisa nonton ulang. Iya, setelah selesai bisa nonton ulang. Kursus kami dibuka 6, 12 atau selama-lamanya. Tergantung paket yang Anda pilih. Saya tidak punya bisnis atau tidak punya niche, atau saya PHK, nggak tahu gimana. Nah, kalau misalnya Anda tidak punya bisnis, tidak punya pekerjaan atau apapun, kami akan memberikan beberapa pilihan untuk ambil perusahaan di mana Anda bisa promosikan perusahaan atau membuat strategi promosi perusahaan tersebut. Tentu saja perusahaan itu nggak bayar Anda menggunakan perusahaan itu sebagai contoh aja ya, gitu. Jadi jangan takut. Nah, perbedaan silver, gold, dan platinum. Sekali lagi, kalau di gold, Anda bisa komunikasi di praktikum di workshopnya langsung dengan tutornya, bisa tanya langsung. Kalau di silver, Anda hanya nonton aja, live tapi nonton, nggak bisa tanya langsung. Paling ya chattingnya aja gitu. Platinum itu konsultasi pribadi dengan tutornya gitu. Ini yang perbedaan utama. Nah, teman-teman, gimana? Ada pertanyaan? Nah, saya sudah lihat ada yang sudah beli. Oh, bagus sekali. Bagus, Ibu Jessica beli. Yang paket mana? Gold. Wah, luar biasa. Bagus sekali. Teman-teman lagi, kalau misalnya sekarang nggak ada uang, bisa booking. Untuk harganya tetap sama ya. Soalnya takut besok ini jendela 24 jam selesai, dan udah harga kembali 2 kali lipat lagi, dan setiap minggu naik. Jadi tolong, nggak ada uang sekarang, ya booking dulu biar harga di fix Rp300.000. Kemudian ya udah 7 hari kita tunggu pembayarannya. Ini nilainya ya. 1,5 juta atau 3 juta DP-nya. Kemudian garansi tetap berlaku untuk situasi apapun. Oke, baik teman-teman. Sekarang, ayo, sekarang klik linknya yang Anda lihat di layar di atas atau yang di tombol biru itu, klik di sini dan klik di sini dan mulai chatting dan tanya bagaimana Anda bisa beli, bagaimana kursus paket yang paling cocok yang mana, dan bagaimana membayar. Ayo sekarang, ayo. Dan sampai ketemu di kursusnya. Oke, tanggal 7 November mulai. Oke, teman-teman, saya sangat senang dan sampai ketemu.